Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Maila Hasibah dengan NIM 124110130501048, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, program studi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas video saya pada mata kuliah Teori Hubungan Internasional yang dibimbing oleh dosen Bu Eska Dwi Payana, SOS MA. Pada semester sebelumnya, kami sudah mempelajari tentang yang namanya pengantar hubungan internasional. Dijelaskan di dalamnya ada yang namanya balance of power dan international law. Kemudian, namun kita tidak tahu teori-teori yang terdapat di dalam hubungan internasional itu apa aja. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan akan memberitahu kepada kalian semua tentang teori hubungan internasional. Materi yang saya ambil ini berasal dari 2 buku referensi, karya dari Kauppi dan Viotti. Banyak dari mahasiswa yang masih bertanya-tanya, mengapa perang itu bisa terjadi? Apa karena nasionalisme itu penyebab utamanya? Atau justru ideologi? Atau mungkin karena tidak adanya pemerintahan di dunia? Maka dari itu, sekarang kita akan bahas apa itu teori. Walaupun setiap manusia dan setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda tentang teori, namun pada kedua buku ini dijelaskan bahwa teori hubungan internasional itu adalah kacamata atau pandangan kita, cara pandang kita melihat dunia. Bagi sebagian orang yang memiliki kecenderungan pada ilmiah atau positivis, mereka berpendapat bahwa teori ini melibatkan penjelasan yang lebih rinci, penjelasan yang disertai dengan deskripsi fenomena yang telah mereka amati. Biasanya, teori-teori yang relevan dengan kebijakan memiliki tujuan yang berasal dari preferensi pembuat teori, misalnya seperti mengurangi kemungkinan perang atau mengekang perlombaan senjata-senjata. Selanjutnya di sini saya akan bahas konsep-konsep teori hubungan internasional. Ada 3 konsep dalam teori hubungan internasional. Yang pertama ada epistemologi atau yang dimaksud dengan bentuk sarana yang kita gunakan untuk dapat mengetahui mengenai sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Contohnya, empirisme, yang menekankan peran empiris dalam membentuk suatu pengalaman dan untuk menentukan suatu kebenarannya melalui pengamatan langsung. Yang kedua, ada metodologi, cara yang digunakan untuk meneliti atau menganalisis suatu kasus. Yang ketiga, ada ontologi, bagaimana kita melihat atau memahami esensi dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Selanjutnya ada level analisis teori hubungan internasional. Dalam teori hubungan internasional ini ada yang namanya tingkatan analis, yang mana bertujuan untuk mengatur serta membantu pemikiran sistematis tentang hubungan internasional. Apa aja sih tingkatan-tingkatan analis itu? Yang pertama itu ada individu. Individu itu contohnya perilaku seorang pemimpin dan individu dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua ada yang namanya kelompok. Peran kelompok dalam berbirokrasi di pemerintahan, kelompok kepentingan, serta organisasi-organisasi non-pemerintah. Yang ketiga ada negara dan masyarakat, pembuatan kebijakan politik, struktur politik, dan ekonomi domestik. Yang keempat ada internasional atau global. Contohnya itu seperti anarki internasional. Lalu selanjutnya di sini ada gambaran atau perspektif dalam hubungan internasional. Yang pertama itu ada realisme. Realisme ini merujuk pada realisme klasik dan neorealisme atau yang disebut juga realisme struktural. Yang kedua ada liberalisme, yang mana menekankan institusi internasional untuk bekerja sama dan aktor-aktor non-negara dalam politik global. Yang ketiga ada struktural ekonomi. Karakteristik yang terlihat bersifat kapitalis atau struktur ini harus terlihat dalam konteks sejarah. Nah, untuk yang keempat, itu ada yang namanya English School, mengeksplorasi politik, hubungan, kekuasaan, hukum, atau aturan yang ada di internasional. Terima kasih semuanya, begitulah penjelasan tentang definisi teori hubungan internasional. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.